Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi Pendidikan Ekonomi C akan mempresentasikan beberapa materi pengantar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wita Ramanisha dari kelompok 3C Pendidikan Ekonomi C akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Rumus dari persamaan dasar akuntansi atau PDA adalah harta atau aktiva sama dengan hutang tambah modal atau pasifa. Seperti yang kita ketahui, semakin besar hutang pada sisi pasifa akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Yang pertama, manfaat akuntansi jadi sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Andrea akan menjelaskan materi tentang perkiraan akuntansi. Perkiraan merupakan suatu formulir atau media yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan tempat untuk mencatat apabila terjadi penambahan atau pengurangan dari transaksi. Buku besar merupakan kumpulan dari perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan perusahaan. Berikut ini adalah syarat untuk membuat suatu perkiraan. Bentuk-bentuk perkiraan terbagi menjadi 4, yaitu untuk perkiraan T, perkiraan 2 kolom, perkiraan 4 kolom, dan yang terakhir perkiraan berlajur khusus untuk saldo. Klasifikasi perkiraan terbagi menjadi 2, yaitu perkiraan raca dan perkiraan laba rugi. Banyaknya perkiraan yang ada dan dipergunakan pada suatu perusahaan tergantung pada volume transaksi, sifat kegiatan perusahaan, informasi yang diperlukan atau dibutuhkan. Berikut inilah adalah aturan debit dan kredit. Saldo debit atau saldo kredit yang biasanya akan terdapat pada suatu perkiraan tertentu atas dasar aturan debit dan kredit dapat disimpulkan pada tabel berikut ini. Nama saya Muhammad Farhan dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C. Saya dari kelompok 3 ingin membahas pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Tahapan pembuatan catatan transaksi ke dalam jurnal yang pertama adalah pahami persamaan akuntansi. Yang Anda harus lakukan adalah memahami persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yakni yang kemudian diperluas menjadi aset sama dengan utang plus modal. Yang kemudian diperluas menjadi aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan dikurang beban. Yang kedua, kumpulkan bukti transaksi. Dan yang ketiga adalah pencatatan jurnal umum. Berikut adalah bentuk atau tabel untuk jurnal umum. Seperti yang kita lihat pada contoh di slide berikutnya, pada tanggal 5 Januari 2018, Pak Teguh menginvestasikan uangnya sebesar 350 juta pada perusahaan di PT Jaya Abadi. Kemudian dianalisis, setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk pas 500 juta dalam debit. Modal Pak Jaya bertambah 500 juta pada sisi kredit. Berikut adalah tabel jurnal umum dari hasil contoh di atas. Di sini saya akan mempresentasikan pencatatan jurnal ke dalam buku besar dan buku pembantu. 1. Jenis buku besar. Yang pertama adalah buku besar induk. Buku besar induk atau umum merupakan perkiraan saldo atas akun kas, piutang, persediaan utang, dan modal. 2. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu disebut sebagai istilah buku tambahan yang memiliki sekelompok rekening khusus untuk mencatat piutang usaha dan utang secara detail. 3. Buku besar debitur. Kegunaan buku besar debitur ini mengumpulkan informasi dari jurnal penjualan. 4. Buku besar kreditor. Buku besar kreditor ini mengumpulkan informasi dari jurnal pembelian. Contoh buku besar adalah buku besar pembantu piutang usaha. Yang kedua, buku besar pembantu utang. Bentuk buku besar. Yang pertama, buku bentuk T. 2. Buku besar bentuk skronto. Yang ketiga, bentuk stapel berkolom saldo tunggal. Yang keempat, bentuk stapel berkolom saldo rangkap. Contohnya ini buku besar bentuk T. Buku besar bentuk skronto seperti ini yang berkolom saldo tunggal. Bentuk stapel berkolom saldo rangkap.
Neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang memuat saldo-saldo akun buku besar yang ada dalam perusahaan. Kapan dibuat neraca saldo? Neraca saldo dibuat pada akhir periode setelah posting transaksi pada jurnal umum selesai. Tujuannya, yang pertama untuk menguji kesamaan jumlah debit dengan jumlah kredit dalam buku besar. Yang kedua, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Baik, pertama-tama teman-teman di sini perhatikan ada buku besar dari Salon Dewi Cantika. Karena neraca saldo dibuat setelah buku besar. Di situ teman-teman fokus sama saldo akhir dari setiap akun karena itulah yang nanti dimasukkan ke neraca saldo. Contoh, akun kas dengan nomor akun 111 dan saldo akhir ada di debit sebesar 26.100 juta. Maka itulah nanti yang akan dimasukkan ke neraca saldo. Dan inilah setelah dibuat neraca saldo. Jumlah debit sama kredit sama, karena memang harus sama. Jika tidak sama, berarti terdapat kekeliruan dalam penghitungan. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses penataan perubahan saldo dalam akun, sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Hal ini dapat mengacu pada pelaporan keuangan yang mengoreksi kesalahan yang dilakukan sebelumnya dalam periode akuntansi. Tujuannya adalah untuk mengubah transaksi tunai menjadi metode akuntansi yang aktual. Cara membuat jurnal penyesuaian akuntansi dengan cara 1. Cetak neraca saldo yang belum disesuaikan. 2. Analisa setiap akun. 3. Cari apa saja yang hilang. 4. Mencetak ayat jurnal penyesuaian. Topik yang terakhir yaitu pembuatan neraca dan perhitungan laba rugi melalui teknik neraca lajur. Neraca lajur disebut juga kertas kerja atau worksheet yang berbentuk kertas berisi kolom-kolom untuk mencatat keuangan secara manual. Langkah membuat neraca lajur: yang pertama membuat format neraca, yang kedua mengisi nomor akun dan nama akun, yang ketiga mengisi kolom jurnal penyesuaian, yang keempat menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian, yang kelima mengisi kolom neraca dan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Langkah menyusun laporan laba rugi yaitu membuat laporan laba rugi, membuat neraca percobaan, menghitung pendapatan, menentukan harga pokok penjualan, menghitung laba kotor, menambahkan biaya operasional, menghitung penghasilan, menambahkan pajak penghasilan, menghitung penghasilan neto. Yang terakhir, menyelesaikan laporan laba rugi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.